pencernaan makanan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan beberapa organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang diserap oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah oleh gigi sehingga menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah dicerna. Selain membantu mekanik penghancuran makanan, mulut juga berperan dalam pencernaan kimiawi melalui air liur yang mengandung enzim amilase. Enzim ini mulai memecah molekul pati karbohidrat kompleks menjadi maltosa gula sederhana sehingga memudahkan penyerapan nutrisi di tahap berikutnya. Setelah melalui mulut, makanan bergerak melewati kerongkongan menuju lambung melalui proses menelan dan gerakan peristaltik. Di lambung, makanan mengalami pencernaan lanjutan dengan bantuan asam lambung HCl dan enzim pepsin. Asam lambung berfungsi untuk membunuh bakteri yang terbawa makanan sekaligus menciptakan lingkungan asam yang optimal bagi enzim pepsin untuk menguraikan protein menjadi rantai peptida yang lebih pendek. Selain itu, lambung juga membantu mencampur makanan dengan cairan pencernaan sehingga makanan berubah menjadi cairan lunak yang disebut chymus. Selanjutnya, chymus masuk ke usus halus. Tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi berlangsung paling intensif. Di sini, pankreas mengeluarkan enzim-enzim yang penting seperti amilase pankreas, lipase, dan berbagai protase termasuk tripsin dan chymotrypsin yang melanjutkan pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul yang lebih sederhana seperti glukosa, asam lemak, dan asam amino. Ini usus halus juga menghasilkan enzim-enzim untuk memecah disakarida menjadi monosakarida dan peptida menjadi asam amino. Usus halus memiliki permukaan yang sangat luas akibat adanya fili dan mikrofilus yang meningkatkan kemampuan penyerapan nutrisi ke dalam darah dan getah bening. Setelah nutrisi diserap, sisa makanan yang tidak dicerna akan bergerak ke usus besar. Di usus besar, proses utamanya adalah penyerapan air dan elektrolit serta pembentukan tinja. Usus besar juga berperan sebagai habitat bagi bakteri baik yang membantu menghasilkan vitamin seperti vitamin K dan beberapa vitamin B. Akhirnya, sisa makanan yang sudah menjadi tinja akan dikeluarkan melalui anus. Proses pencernaan makanan ini tidak hanya penting untuk mendapatkan energi, tetapi juga untuk menyediakan bahan-bahan penting bagi pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Gangguan pada salah satu bagian sistem pencernaan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti malaborsi, infeksi, dan gangguan metabolik. Dengan memahami mekanisme ini melalui praktikum, siswa dapat menyadari pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan pola makan yang seimbang dan hidup sehat. Yuk kita lihat bagaimana jalannya. Berikut penjelasannya ya. Yang pertama itu makanan pertama kali masuk ke mulut. Di sini mulut ya. Kemudian di mana gigi mengunyah potongan-potongan kecil secara mekanis, sementara air liur yang mengandung enzim amilase memulai pencernaan kimiawi karbohidrat. Lidah kemudian mendorong bolus makanan ke kerongkongan. Di sini lidah, kemudian ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini berfungsi sebagai saluran penghubung mulut ke lambung dengan pergerakan peristaltik mendorong makanan ke bawah tanpa pencernaan yang signifikan. Otot sphincter esofagus bawah mencegah makanan kembali naik. Kemudian turun ke lambung. Nah, di lambung ini lambung ya teman-teman. Di lambung, makanan dicampur dengan asam lambung enzim dan enzim
pepsin selama 3-4 jam menjadi chime atau bubur halus yang membunuh kuman dan memecah protein. Chime kemudian melepaskan ke usus halus. Nah, dari sini ke sini. Ini ya usus halus ya teman-teman, yang berwarna orange atau coklat. Usus halus terdiri dari 2 denum, jejunum dan ileum. Adalah tempat utama penyerapan nutrisi melalui dindingnya yang berlipat dan pili. Enzim dari pankreas, empedu dari hati, serta enzim usus melengkapi pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kemudian ke usus besar dan anus. Nah, usus besar cecum, colon ascendens, transversum, descendens, sigmoid menyerap air dan mineral dari sisa makanan membentuk tinja. Di sini usus besar, kemudian lanjut ke anus. Disimpan tinja padat itu disimpan di rektum selama 24-48 jam hingga akhirnya tinja dikeluarkan melalui anus saat buang air besar.